Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha? Insya Allah semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak soleh-soleha tetap semangat belajar ya, meskipun kita masih belajar di rumah saja. Muatan pelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Sudah siapkan mengikuti pelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak soleh-soleha, lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apakah Ananda sudah tahu apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Kemudian masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi. Mari kita pelajari bersama-sama. Materi pelajaran kita yang pertama adalah menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf yang baru. Bacalah teks berikut dengan cermat. Energi matahari dan pemanfaatannya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahayanya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi. Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan, diantaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan, sehingga dapat mengurangi kadar air dari benda tersebut. Selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Dari teks tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya, matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Energi cahaya dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, serta dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Materi kita selanjutnya adalah menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut ini langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru yang kamu ketahui. Langkah-langkah tersebut akan lebih memudahkan kita dalam menceritakan kembali informasi dalam teks. Tuliskan atau jelaskan dengan kalimat-kalimat yang berurutan menggunakan kalimat efektif. Yuk kita simak teks lisan berikut ini. Menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Sebagai contoh, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan dan membantu pertumbuhan tanaman. Di alam kita terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat menghasilkan berbagai macam energi. Sumber energi terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus atau dapat diperbarui, dan sumber energi yang terbatas atau tidak dapat diperbarui. Panas matahari, air, angin, dan panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Sementara itu, sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam kita antara lain energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Kedua macam sumber energi tersebut dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan energi, kita dapat melakukan beberapa hal seperti menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah ke aliran air. Kita juga harus mementingkan kepentingan bersama agar berbagai macam sumber energi yang ada di alam kita tetap terjaga. Materi kita selanjutnya adalah mengidentifikasi kata-kata khusus dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Misalnya, pada teks yang bertema energi, kita dapat menemukan kata-kata khusus berkaitan dengan tema, seperti air, listrik, turbin, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Kata yang belum kita ketahui artinya dapat kita cari menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu juga dapat langsung bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yuk kita simak teks berikut mengenai angin dan air sebagai sumber energi listrik. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk minum, mencuci, mandi, olahraga arung jeram, dan irigasi pada pertanian. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik. Indonesia memiliki sejumlah bendungan untuk menampung air. Ketika hujan turun, air akan memenuhi waduk yang terbentuk dari bendungan-bendungan tersebut. Air kemudian akan dialirkan dan memberikan energi gerak. Energi gerak air berubah menjadi energi listrik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air, sumber energi gerak lainnya yang dapat menghasilkan listrik adalah angin. Energi angin dapat menyebabkan benda bergerak, misalnya pada saat bermain layang-layang. Energi gerak angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, atau PLTB. Nah, apakah anak soleh-soleh pernah melihatnya? Ya, contoh pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ini ada di Sidrap. Materi kita selanjutnya adalah menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Informasi merupakan kumpulan pesan yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai macam bentuk, yaitu tulisan ataupun lisan.
Untuk dapat menemukan informasi melalui tulisan, diperlukan kecermatan dalam membaca teks. Langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan yaitu membaca dengan cermat, mencatat informasi penting, serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Masih ingatkah kamu informasi tentang macam-macam sumber energi yang sudah dipelajari? Salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di bawah tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan yang sangat lama. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk lebih memahami tentang energi fosil, bacalah teks percakapan berikut dengan saksama. Aini membantu ibu memasak di dapur. Saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompor mati. Ternyata gas yang ibu gunakan habis. Aini bertanya, "Bu, mengapa gas dalam tabung bisa kosong?" Ibu menjawab, "Sebab gasnya digunakan untuk memanti api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis, sehingga kompornya tidak bisa digunakan." Aini bertanya lagi, "Jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu?" Ibu menjawab, "Betul Aini, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi." Aini kembali bertanya, "Berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya, Bu?" Ibu menjawab, "Benar nak, ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif." Aini berkata, "Wah, kalau begitu Aini akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil, Bu." Ibu menjawab, "Betul, kita harus menghemat energi." Jadi, anak soleh-soleha, kita harus menghemat semua energi yang ada di lingkungan kita, baik energi yang dapat diperbaharui maupun energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti tadi energi fosil. Sekarang, ayo kita berlatih. Ananda telah membaca teks tentang sumber energi, yaitu tentang sumber energi matahari, air, dan angin. Untuk mengingat kembali informasi tersebut, bacalah kembali teks tersebut dan buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Dari kata matahari, fotosintesis, fosil, bendungan, dan energi. Nah, insya Allah Ananda bisa akan menyelesaikannya. Selamat mengerjakan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang Ananda kurang pahami, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Tetap jaga kesehatan dan ibadah Ananda di rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa segera belajar di sekolah. Nah, Ananda Saleha, semoga bermanfaat. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.